banyak yang murid baru datang, terus saya tanya, kenapa milih silat gitu? Dengar silat dari mana? Oh, saya nonton film The Raid misalnya, atau The Raid 1-2 gitu. Jadi mereka nonton film, terus cari silat, ya gitu. Murid-murid kita udah seneng banget ya. Jadi kita juga bahagia. Wah, ini orang kita bisa ngajar kebudayaan Indonesia ke orang Amerika karena mereka seneng. Kabar kembali lagi di Kudos bersama saya Dania Iman dan Irfan Ihsan. Kali ini kita ada di sebuah tempat yang spesial banget. Ini emang selalu kalau kita podcast tuh tempatnya selalu spesial ya. Iya, pakai telur. Tapi ini memang spesial sih, karena ini kayak hawanya seperti di Indonesia tapi bukan. Mungkin kamu bisa jelasin, Van. Iya, jadi gini, biasanya kalau kita lagi ada di luar negeri, apalagi misalnya di Amerika yang jauh gitu ya, bicara bela diri, mungkin kepikiran yang sekilas itu adalah apa? Jiu-jitsu. Ya, apalagi terus ada Brazilian Jiu-Jitsu gitu kan, yang banyak di sini di Amerika. Iya, terus karate kayak di film-film gitu kan. Kungfu. Nah, taekwondo. Sebutin satu-satu semuanya. Nah, banyak pokoknya. Tapi sebenarnya ada justru satu yang populer banget, apalagi juga semakin banyak kan di dunia pop culture seperti di film-film Hollywood pun mulai banyak yang mengangkat bela diri ini. Iya. Apalagi kalau bukan silat. Wih, gila. Maaf, saya tadi mukul nyamuk sekalian ada lewat. Tapi kita sekarang ada di sekolah silat. Ini ada di negara bagian Maryland ya. Kotanya namanya Rockville. Nggak jauh dari Washington DC. Iya. Ternyata ada yang namanya Silat Martial Arts Academy. Iya. Dan keren banget karena sekolah silat ini banyak peminatnya. Bahkan juga bukan hanya dari kalangan orang-orang Indonesia. Tapi justru itu yang non orang Indonesia. Iya, karena tadi sempat ngelihat ya ada murid-murid yang memang bukan orang Indonesia gitu. Cewek-cewek bule gitu ikutan juga. Wah, pokoknya mantep banget deh. Langsung aja sekarang kita ngobrol-ngobrol di sini sama pendirinya sekaligus juga pelatihnya. Iya. Ini akrab dipanggil Kak Wona. Kak Wona, halo Kak Wona. Halo. Nah, mungkin Kak Wona bisa menjelaskan sedikit ya mengenai Silat Martial Arts Academy ini nih berdiri sejak kapan, terus gimana ceritanya? Kita ini berdiri tahun berapa ya? 2011. Awal-awal kita dulu latihan di KBRI di Washington DC. Di Kedutaan Besar Indonesia ya. Ya. Tapi kan kalau di Kedutaan Besar itu ada like restrictions ya. Misalnya karena kalau misalnya ada orang yang kerja di pemerintah Amerika, mereka nggak bisa masuk ke kedutaan. Ya. Jadi kita mau bikin yang untuk umum, ya kan? Apalagi karena kalau di KBRI juga susah ya aksesnya di DC. Jadi lama-lama kita berdiri ini Silat Martial Arts Academy. Tapi alhamdulillah udah lancar, banyak yang berminat. So we're still here. Yeah. Wah, bangga banget ya. Bangga banget. Dan ini kita sebenarnya nih sekarang ini podcastnya ini kita rekamannya ini adalah di studionya Wona. Jadi makanya kalau nanti tiba-tiba ada suara-suara orang lagi berisik, ada yang berisik lah, atau ada yang suara mukul-mukul sansak gitu ya. Wajar aja ya kalau yang denger nih kita ngasih ini dulu disclaimer dulu nih, karena namanya juga lagi di studio silat ya kan. Iya, tapi ini bangga banget loh kalau misalkan bisa ngejelasin nih ke teman-teman yang lagi ngedengerin, ini Kak Wona ini pakai seragam silat ala Indonesia gitu ya. Iyalah, iyalah. Enggak, tapi kan makanya masa ngajarin silat pakai seragam pramuka? Iya, tapi maksudnya ini kan kayak di Amerika, tapi wah Indonesia banget nih, juga ada batik-batiknya, seragamnya juga ini bagus banget. Iya. Nah, Kak Wona ini awalnya gimana? Kenapa sih kok berani mendirikan sekolah silat di Amerika pula gitu? Gimana ya? Karena kita mau bikin ini aja, ada keinginan untuk bikin pencak silat populer di Amerika Serikat. Ya. Jadi kalau misalnya di sini kan orang mikir taekwondo ya itu Korea, karate langsung Jepang, ya kan. Tapi orang kalau bilang Indonesia apa ya Indonesia? Jadi kita untuk bikin populer. Jadi kalau orang dengar pencak silat ya itu Indonesia. Ya. Terus awal-awalnya itu sulit nggak sih memperkenalkan silat ini gitu? Sulit banget. Apa yang dilakukan sama Wona? Ya awal-awal kita keluar uang sendiri, jadi kita dulu awal-awal kan nggak banyak yang berminat, ya kan.
Terus ya kita harus bayar kan, tetap kan kita harus bayar, harus sewa tempat. Iya. Tetap kita harus keluar uang sendiri. Ya itu lama, mungkin lebih dari 5 tahun. Tapi lama-lama ya banyak orang yang suka. So sekarang kita ya, apalagi waktu COVID kan banyak like bisnis pada tutup ya. Karena kan ya tapi alhamdulillah setelah COVID kita masih berjalan. Berjalan ya. Dan ini juga nggak, karena kan yang kita tahu juga ini Kawona ini juga menjuarai berbagai macam turnamen yang ada di Amerika. Dan turnamen ini bukan hanya turnamen silat, tapi turnamen mixed martial art yang lawannya itu yang dari karate, dari taekwondo. Ini diikutin juga sama Kawona. Bisa ceritain juga dulu nggak sih pernah menang prestasi di kejuaraan apa aja nih? Ya kalau dulu ya waktu mungkin zaman berapa ya 80-an gitu ya, kan nggak ada kan pertandingan silat di sini ya. Jadi kita ikutin ini aja, apa sih, pertandingan bela diri terbuka gitu ya. Mixed martial art gitu ya. Mixed martial, jadi macam-macam, ada Muay Thai, ada ya semuanya lah, you know. Terus kita ikut aja, tapi ikut peraturan mereka. Iya. Nah dari situ orang pada, you know, like orang apa surprise aja ya, ini bela diri apa nih, nggak pernah lihat ya. Iya. Ya, dan kita juga, you know, prestasi, you know, sering. Ya. Terus lama-lama setelah kita buka Silat Martial Arts Academy, kita juga mikir kenapa kita nggak bikin pertandingan aja silat di sini sendiri. Ya kan? Jadi sekarang pun udah ada ya. Sekarang pun udah ada sekarang. Langsung ya, gitu langsung. ya. Nah kalau ngelihat silat ini kan memang berbeda ya. Tadi kan Kawona sendiri kan bilang ini kayaknya sesuatu yang berbeda. Karena ini ada seni kayak nariknya sedikit. Jadi ada seni tradisional Indonesianya tuh kelihatan gitu. Tapi sebenarnya apa sih kalau Kawona ngelihat gitu ya, sampai ada orang Amerika yang tertarik untuk belajarnya tuh silat gitu. Bukan taekwondo, bukan karate, tapi silat. Apa yang membuat mereka tuh tertarik gitu? Ya karena biasa yang murid kita, mereka udah banyak pengalaman ya untuk ikut bela diri lain. Ya, dan kalau misalnya let's just say like Muay Thai ya. Itu kan Muay Thai itu untuk like pukulan aja, striking ya. Nah, tapi kalau untuk kuncian nggak ada ya kan, untuk bela diri, untuk senjata nggak ada ya. Untuk jadi masih ada yang apa ya, yang kosong gitu ya kan. Sama yang lain, taekwondo sama juga. Taekwondo kaki. Iya, itu kan kaki. Nah, sama juga kalau misalnya Brazilian Jiu-Jitsu kan itu cuman satu orang terus like main di bawah ya kan, tapi there's no striking ya. Jadi nah kalau silat itu orang niat sama silat karena itu udah ada tuh semuanya. Komplit. Semuanya ya. komplit. Jadi kalau misalnya untuk melawan 1 orang, 2 orang, 3 orang itu kita udah memang kita latihannya untuk begitu ya kan. Pakai senjata, tanpa senjata ya. Itu terus apalagi kita kan punya salendang, sarong ya kan. Terus yang ikut kepala kita juga bisa main itu ya. Ya. Makanya orang suka karena udah ada, udah komplit. Jadi main bawah, main atas, kuncian ya kan. Bantingan itu udah ada. Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com. Nah kalau Wona sendiri kan kalau di Indonesia juga setiap daerah punya beda-beda silatnya ya. Ada silat Minang, silat Betawi, Jawa Barat. Kalau yang dibawa sama Wona ke sini nih apa nih? Apa mix juga? Iya, jadi dari Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Barat. Ya. Oke. Dan apakah kalau kita ke negara bagian lain kan kita suka ini ya, ketemu ada sekolah silat lain gitu ya. Itu apakah ada peraturan khusus kalau silat dibawa ke luar negeri itu harus yang ini yang diperkenalkan atau emang itu berbeda gitu biasanya? Berbeda. Karena nggak ada khusus, maksudnya karena beda ya, kalau silat olahraga itu kan ada peraturan ya kan, misalnya pertandingan harus ikut peraturan, peraturannya udah ada ya untuk pertandingan ya. Tapi kalau untuk bela diri, kesenian itu nggak ada. Jadi itu tergantung, kalau misalnya ada orang di Amerika buka
kelas silat. Misalnya mereka belajar Cimande ya kan dari Jawa Barat. Mereka juga ikutin aja yang mereka udah belajar. Ya. Oke. Terus Karena silat kan banyak ya, banyak aliran. iya banyak aliran. Macam-macam, Itu dia. Jadi nggak mungkin ada ada peraturan harus begini buka. Iya. Iya. Dan sekarang ini ada berapa murid nih kurang lebih? Di academy kami ada berapa ya? 35. 35 ya. It's okay, tapi cukup untuk bayar sewa tempat ya kan. Untuk di Amerika 35 murid yang aktif loh gitu ya. Aktif setiap minggu datang. Iya, itu sekali 2 kali. Itu luar biasa banget. Yeah. Itu ada anak-anak dan dewasa gitu ya kelasnya ya? Iya, kita lebih banyak sih dewasa. Ya. Tapi kita juga ada cabang di Virginia itu lebih banyak di sana. Tapi itu khusus untuk silat olahraga. Untuk anak kecil. Wow, jadi ada 2 sekolah. Jadi 2 sekolah ya? ternyata ya udah ya. Di negara bagian Virginia dan di negara bagian Maryland. Yang ya. mengajar orang Indonesia juga di sana. Kalau yang di Virginia enggak, itu dari Abdul Malik, Kak Abdul Malik Ahmad. Ya. Oh, malah jadi bukan orang Indonesia yang mengajar sekarang betul, ya. Oke. Nah tadi kan Irfan sempat mention nih silat itu sekarang juga udah mulai diangkat di pop culture ya, di film-film. Iya. Ada Kang Yayan Ruhian, Kang Cecep Arif Rahman gitu. Nah apakah dengan munculnya mereka di film-film Hollywood gitu ya, itu juga menarik perhatian orang-orang Amerika terus langsung pengen ikut gitu. Wah ini kan yang dulu main sama Keanu Reeves ini belajar silat gitu. Kita dapat banyak begitu sih. Iya ya. Kalau mereka banyak yang murid baru datang, terus saya tanya, kenapa milih silat gitu? Dengar silat dari mana? Oh, saya nonton film The Raid misalnya atau The Raid 1 2 gitu. Jadi mereka nonton film terus cari silat ya gitu. Mulai daftar Ya. Ada gak sih, pernah gak yang datang misalnya tiba-tiba kayak pengen nguji gitu, pengen ngetes? Pernah ngalamin gak? Karena di Indonesia aja kan kayak suka kayak gitu, di Indonesia aja kan misalnya yang kayak pengen ngetes aja nih gitu. Jadi datang terus pengen ini katanya pendekar nih, pengen dites kayak gitu. Pernah gak sih ngalamin kayak gitu-gitu? Kalau kita sih enggak ya? Pernah ya. Iya. Pernah. Dan kalau Kawana sendiri belajar silatnya apakah di Amerika atau di Indonesia? Kalau saya sih belajar di Amerika karena saya dari umur 5 tahun udah ke Amerika. Terus bapak saya dia dulu belajar Cimande. Terus awal-awal saya belajar dari bapak waktu ke Amerika. Terus kemudian ya semakin aku pulang ke Indo setiap tahun, aku belajar juga ke memperdalam. Wah, itu baru tuh memperdalam ilmu. Mantap tuh. Pulang sini udah kayak film-film gimana sih gitu. Pendekarnya datang lagi. Iya, aku habis berilmu di mana. Gila silat ya. Aku pulang ya keliling Indo ke Kalimantan, ke Sumatera Barat. Ya, Oke. Nah, kalau dari Wana sendiri yang udah belajar dari banyak aliran dan daerah, yang paling sulit itu mempelajari silat dari mana? Yang paling sulit? Ada nggak yang benar-benar kayaknya wah ini tantangannya paling besar nih gitu? Enggak juga sih, enggak ada yang paling sulit. Karena baru aja ya, kalau baru kan awal-awal kan ya apa ya, karena baru aja. Oke. Tapi sulit. semuanya bisa ya. Nah, kalau gitu bisa. Tantangannya di sini mendirikan sekolah silat itu apa yang dirasakan oleh Kawana? Ada nggak like the biggest challenge itu yang paling besar? Apa ya? Ya itu tetap kalau silat itu masih tetap bukan popular seperti BJJ sama. Jadi masih kurang, lebih populer sekarang tapi enggak seperti karate atau muay thai gitu karena orang pada semua tahu, tapi kalau silat tetap untuk general public, untuk umum masih enggak kenal. Oke. Jadi itu ya tantangan memperkenalkannya ya. Nah tapi apa nih yang terus menyemangati Kak Wona ya, dan juga dengar-dengar kan adiknya Kak Wona juga mengajar gitu ya. Apa sih yang menyemangati Kak Wona dan adik Kak Wona untuk terus gitu, walau susah memperkenalkan silat tapi tetap aja semangat gitu. Ya karena kita tahu ya karena orang murid-murid kita udah seneng banget ya. Jadi kita juga bahagia. Wah ini orang kita bisa ngajar kebudayaan Indonesia ke orang Amerika karena mereka seneng, mereka seragam aja mereka seneng banget. Tuh kan, bangga. Makanya tadi kan aku bilang itu seragamnya kayak keren. Iya emang. Orang kalau
ini selendang segala macam ya kan. Khas Indonesia banget ya. Iya, orang seneng banget. Iya. Kalau lagi turnamen pakai gitu ya. Pakai dan prestasi itu sering kali loh juara-juara gitu ya. Makanya kalau mau tahu apa aja nanti bisa lihat karena obrolan sama Kawana ini juga ada liputan TV-nya. Ya, bisa dilihat di voaindonesia.com. Indonesia, gitu. Nah ini kedepannya untuk Kawana dan Silat Martial Arts Academy apa nih Kawana? Kedepannya Ada mimpi yang pengen diraih gitu? enggak ya tetap maju aja gitu aja. Karena kita ini udah berapa sejak 2011 ya. Udah lama juga. Jadi ya mimpinya supaya yang anak pemuda bisa lanjut gitu aja. Oke. Wah seneng banget ngobrol sama Kak Wona. Tentunya nanti kita juga masih ada cerita-cerita lainnya ya mengenai Kak Wona dan juga Silat Martial Arts Academy. Tapi untuk podcast kali ini yang pasti kudos buat Kak Wona. Iya. Karena udah memperkenalkan silat di Amerika. Iya. Dan kita senang banget bangga banget bisa memperkenalkan silat di sini dan menjadi semakin populer. Iya. Gitu dan nanti ikutin juga pokoknya di VO Indonesia kita tampilin juga kalau pengen lihat kayak apa sih sosoknya Kawana ini. Kayak apa seragamnya? Ada liputan-liputannya banyak di situ ya lebih lengkap lagi. Kalau sekarang karena waktu kita terbatas karena Kawana udah mau latih lagi nih, murid-muridnya udah pada datang. Mau ngajar ya. Ya udah kalau gitu kita nggak ganggu terlalu jauh lagi. Sekali lagi sukses buat Kawana. Thank you banget Kawana udah diundang ke studionya di Akademinya. Sukses terus ya. Iya, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Nah, buat yang lainnya jangan lupa ikutin terus Kudos bersama Irfan Ihsan dan Dania Iman. Sampai ketemu lagi ya. Bye-bye. Bye.